Udah seksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, saya berada di Lampung, yaitu di tempat orang tua saya, guru saya, yang mana malam ini kita akan melakukan sebuah gemblengan, mengingatkan atau mengasah sesuatu hal untuk membereskan segala macamnya pelajaran-pelajaran yang telah saya terima. Jadi untuk itu, untuk semuanya, sedulur-sedulur yang dimanapun Anda berada yang menyaksikan, mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah, tetap dalam lindungan kasih sayangnya Allah. Saksikan terus, ikutin terus, mudah-mudahan ada pelajaran yang bisa diambil untuk kehidupan kita semua. Amin, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, dengan syukur nikmat yang Allah panjatkan kepada kita semua pada malam hari ini, dengan adanya kita bersyukur kepada Allah. Semoga Allah selalu menambahkan kekuatan iman dan Islam sehingga kita digolongkan bersama orang-orang yang beriman, digolongkan bersama orang-orang yang ahli bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bersolat kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga kita sebagai hamba-hambanya tentunya selalu berharap untuk bisa mendapatkan syafaatnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk semua para saudaraku, para hamba Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan malam hari ini saya tidak bisa mengadakan suatu pembukaan yang terlalu panjang. Tema pada malam hari ini, insya Allah, melakukan sebuah penyaringan antara ilmu yang hak maupun yang batil. Jadi pada malam hari ini saya khususkan membuat sebuah acara kegiatan pada malam hari ini, yaitu saya tunjukkan, saya khususkan untuk kedatangan Ananda Ahmad Al-Badawi selaku pengasuh dari Yayasan Asy-Syakuriyah yang ada di Kuningan, Jawa Barat. Jadi di Yayasan Pondok Pesantren Asy-Syakuriyah ini, di situ ada seorang ayahandanya, dan Ananda Ahmad Al-Badawi selaku putranya
yang tentunya menjadi penerus syiar dan dakwahnya ayahnya. Dan alhamdulillah dengan perjalanan merintis juga di dalam Yayasan Pondok Pesantren Asy-Syakuriyah ini, di dalamnya ada sebuah bendera spiritual. Kalau tidak salah pada awal pembahasan itu Haji Soko Maung Bodas. Nah, itu nama lingkupan tentang masalah paguyubannya. Nah, secara misi dalam dakwahnya dia menggunakan tentang kegiatan-kegiatan Haji Soko Kencana Manik ataupun Al-Hikmah Haji Soko Kencana Manik. Jadi seperti halnya di dalam sebuah pondok, di dalamnya pondok itu ada bendera yang dikibarkan beraneka ragam, macam-macam begitu ya. Nah, kayak Padepokan Haji Soko Maung Bodas ini banyak kegiatan-kegiatan, banyak organisasinya, seperti salah satunya Al-Hikmah Haji Soko Kencana Manik. Jadi pada malam hari ini Ananda Ahmad Al-Badawi sudah berkumpul bersama dengan saya, bersama para santri di Yayasan Pondok Pesantren Nur Syafaat. Datang kemarin malam, nyampe sini, terus karena dari minggu ataupun bulan yang lalu pernah datang ke sini dengan memberikan suatu kabar bahwasanya insya Allah Ananda Ahmad Al-Badawi akan melaksanakan acara resepsi pernikahan insya Allah. Nah, jadi kemarin memberikan kabar kalau dirinya mau juhad, mau nikah, minta doa dan restunya dan sebagainya. Lalu melangkah lagi pulang karena memang ada sesuatu urusan yang harus diselesaikan. Namanya orang mau menikah, tentunya persiapannya sangat banyak. Setelah acara selesai di kampung, kemarin balik lagi ke sini. Jadi sebelum menikah, Ananda Ahmad Al-Badawi ini sedang menempah dirinya sambil mengasah dirinya yang sebagaimana nanti kalau sudah berumah tangga mungkin agak susah bagi waktu, tapi saya berharap apapun keadaannya, sesibuk apapun, tetap mata rantai sambung rasa kepada guru tetap harus terjaga dalam menjaga ukhuwah Islamiyah silaturahim, sebagaimana ilmu yang kita dapatkan, tetesan nikmat yang Allah kasih, semua sumbernya melalui perantara bimbingan tuntunan dari seorang guru. Karena tanpa ridhonya guru kita bukanlah siapa-siapa. Jadi pada malam hari ini saya akan menggembleng melakukan penyaringan antara ilmu hak maupun yang batil. Ada hal yang harus digarisbawahi, bahwasanya kegiatan pada malam hari ini ada suatu kegiatan yang sifatnya privasi aslinya ya. Tidak bisa dipublikasikan dan ini tidak bisa diberi sesuatu mungkin gambar-gambar yang terlalu wah gitu, tidak. Karena ini adalah urusan rahasia ya secara keilmuan. Karena nantinya kalau misalnya saya membuka edukasi pengetahuan yang luas, otomatis nanti akan di copy paste dengan orang-orang yang di dalamnya seperti komunitas-komunitas para spiritual gadungan yang saat ini beredar banyak spiritual gadungan, spiritual yang ilmunya banyak ilmu halusinasi ya. Jadi insya Allah saya akan mencoba untuk melakukan penyaringan ini, di mana saya akan langsung tempah di alam yang terbuka. Jikalau nantinya terjadi gerimis ataupun hujan, ya insya Allah pasti ada penjedaan. Dan insya Allah kita akan sambung entah besok ataupun nanti kita bisa di dalam ruang majelis. Karena dalam kondisi alam yang memang di setiap daerah musim hujan ya, musim bencana dan sebagainya, karena ini adalah bentuk di mana Allah sedang murka ya, memberikan pelajaran kepada hamba-hambanya Allah di muka bumi ini. Karena apa? Karena banyak para habaib, alim ulama dikriminalisasi, banyak ditindas, hingga banyak para manusia-manusia ingin menghancurkan Islam di Indonesia ini. Kita selaku
manusia yang dhaif, manusia yang tidak pernah lepas dari kesalahan dan dosa, hanya bisa memanjatkan doa dan doa agar Indonesia ini diberikan kedamaian, aman semuanya, sejahtera, makmur, selamat semuanya fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Nanti kamu situ dulu, nanti saya panggil, saya doa dulu. Sini kamu. Ya, kamu jelaskan dulu ke penonton, ke pemirsa, saudara-saudara kita. Ada tambahan apa yang mau disampaikan? Alhamdulillah pada malam ini saya bisa kembali di Gembleng. Udah 2 tahun yang lalu saya merasa di alam bersama itu 2 tahun yang lalu, dan sekarang dengan ridho Allah, alhamdulillah atas dasar nikmat Allah yang sangat besar, pada malam ini kita bisa digembleng di alam ini. Jadi saya nggak bisa berkata-kata banyak, mungkin lain kesempatan saya tambahkan, karena sesuatu hal yang tidak bisa saya ceritakan. Saya akan buka sesuatu tabir gaib, di mana saya akan hadirkan beberapa ilmu. Saya tanamkan ilmu di sini. Tapi saya sampaikan lagi, di mana saya melakukan penyaringan kepada santri saya yang saya muliakan, yang saya cintai. Saya akan mengetes
menempah hati batiniahnya untuk membedakan antara ilmu sesuatu yang diridhoi dengan sesuatu ilmu yang memang itu adalah tipuan, manipulasi. Seperti halnya seorang manusia merubah tiga wujud perwujudan, wujudnya sama. Apakah manusia itu bisa membedakan mana yang asli, mana bayangan? Begitu. Karena banyak saudara-saudara kita mempelajari sesuatu ilmu, terkecoh dengan bisikan-bisikan yang nggak jelas, mimpi-mimpi yang nggak jelas ya. Dan sesuatu banyak juga orang-orang melakukan penarikan pusaka, itu pun banyak tipuan-tipuan. Nah, untuk membedakan antara pusaka bayangan ataupun dengan pusaka yang memang benar-benar hak kita dapatkan, kita miliki, hak dihakan untuk memiliki, tentunya kebanyakan manusia belum bisa membedakan. Nah, jadi saya akan pasang sesuatu yang nggak bisa saya jelaskan karena ini perkara urusan hati. Moga-moga sedikit apa yang saya sampaikan, apa yang saya lakukan bermanfaat, insya Allah. Karena dengan sesuatu apa yang Allah ciptakan di muka bumi ini tidak ada sesuatu yang mubah, tidak ada sesuatu yang mudur. Karena ilmu tanpa diriyadho itu tidak akan sempurna. Maka tetap harus ada riyadho. Dengan adanya kita menempah, membeningkan hati, menjernihkan akal dan pikiran hingga menyatu dalam jiwa dan raga kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oke, agak mundur karena tempatnya tidak mewadai. Agak mundur. Oke. Di depan saya ada sebuah istana. Istana ini sudah saya buka. Ada 3 istana. Saya nggak sebutkan, kalau disebutkan berarti dibocori. Kalau dibocori berarti bukan belajar. Di antara 2 ini batil semua. Dan di istana ini kosong, tidak ada sosok-sosok apapun ya. Namun di dalam rumah tersebut ataupun sebuah istana itu ada sesuatu ilmu ya. Ilmu itu berbentuk sesuatu yang namanya cahaya, bukan benda pusaka dan sebagainya. Jadi di dalam rumah tersebut ada cahaya yang sangat terang. Semuanya terang. Tapi apakah Ahmad Al-Badawi bisa menembus dan bisa membedakan dan bisa masuk kepada sesuatu istana yang memang di dalamnya ada cahaya? Cahaya itu adalah keilmuan. Dan di setiap 3 istana ini, 3 sebuah bangunan, itu cahayanya sama saja. Tapi saya kasih gambaran bahwasanya yang 2 batil, tipuan, yang 1 adalah yang hak. Untuk hal yang lain nanti kita sambung.
Apa? Ceritakan. Ya nggak apa-apa ceritakan, tapi transparan saja. Kalau digambarkan secara rasional aja. Jadi semuanya bagus. Kalau dibilang bagus semuanya juga sangat luar biasa. Tapi bagaimana caranya untuk bisa menembus sebuah kebenaran yang terselimuti oleh kebenaran? Jadi sangat sulit untuk menembus itu, butuh beberapa lapisan, untuk menembus ke hal itu. Jadi enggak sembarangan juga. Jadi lapisan, beberapa lapisan sampai memang sebenarnya seperti itu. Tapi entah benar atau enggak yang saya temukan. Jadi saya memilih mengoreksi semuanya, mendalami, menghayati, menelaah pada beberapa unsur yang memang sangat menusuk dan tidak bisa diceritakan rasanya itu. Saya memilih mungkin karena belum pasti itu dari kan keraton yang tengah. Jadi kita pasrahkan ke guru kita kebenarannya seperti apa. Itu apa yang kamu lihat tadi? Itu kan seperti keraton, ruangan lah ya. Ruangan. Dan saya tembus yang kiri itu berubah-ubah sampai yang tadinya cahaya menjadi makhluk jin tidak jelas. Dan yang kanan pun sama seperti itu. Akhirnya saya ke tengah dan itu sangat luar biasa. Saya menemukan sesuatu hal yang memang itu tidak ada batas
dan berujung ke tidak ada. Tapi belum bisa menembus ya, intinya menembus ruangan itu cahaya yang hak sama dengan cahaya yang batin. Kamu belum bisa membedakan kan? Jadi ada 3 bangunan. Bangunan itu bukan yang istana besar, tidak begitu besar, ya standar saja. Cuma istimewanya ini di saat jikalau kamu masuk ke pintu, itu sudah di tempat persinggahan. Di kursi raja, di kursi raja di depannya itu ada sebuah meja. Meja itu ada sesuatu hal, yaitu cahaya yang menjulang ataupun yang bersinar terang. Nah, PR kamu ini adalah kamu bisa mendobrak enggak di antara 1, 2, dan 3. Cahayanya sama ya. Nah, terus untuk cahaya yang kamu lihat ini apa? Warnanya apa? Enggak apa-apa. Cahayanya warnanya apa? Kalau cahayanya itu semuanya bersumber dari ilahiyah. Semuanya bersumber dari ilahiyah. Jadi alam itu dari ke pencipta langsung. Dan itu warnanya keemas-emasan, sangat gini ya, kita gambarkan kalau orang melihat cahaya itu pasti suka. Warnanya keemasan dan ada rasa tertentu di situ, ada rasa langsung suka, senang lihat cahaya tersebut. Namun tugas saya yaitu menentukan mana yang benar-benar, yang hak itu yang mana. Ketika saya dobrak itu, ketika saya tembus, nah di situ mulai itu enggak gampang juga untuk menembusnya itu. Jadi beberapa fase untuk menembus itu. Jadi warnanya berubah-ubah. Didobrak warnanya emas lagi. Jadi di balik cahaya itu ada cahaya lagi, dan terakhir sebenar-benarnya akan terlihat seperti itu. Tapi kalau yang tengah ini saya mendobrak, cuman makin mejanya itu mengarahkan gimana ya, cahayanya itu kan di atas meja itu ya, di atas meja, dan cahayanya itu enggak seperti, rasanya enggak semenarik apa yang udah saya tembus awal, seperti itu. Jadi masuk, nah itu menunjukkan bahwa di situ udah nggak ada apa-apa. Oke, ini di skate, maksudnya dipotong. Kita nggak usah lanjutkan tema ini, tapi ke tema yang lain. Ya sama gitu. Dan ini udah untuk PR dia, si Ahmad Al-Badawi. Biasa sering disapa Mas Akil ya. Kalau saudara para pemuda-pemuda Islam yang mau hijrah, yang mau belajar agama, mau belajar ke Sumatera, ke Lampung kok jauh, ya bisa datang ke Kuningan, Jawa Barat. Channelnya apa leh? Al-Hikmah Kencana Manik. Al-Hikmah Kencana Manik. Nah, di situ insya Allah ada alamatnya, ada nomor pribadi yang bisa dihubungi, dan saudara bisa tanya-tanya nanti lewat chat ya. Nah, saya ngasih tahu kepada saudara yang mungkin karena banyak penonton yang baru, ya kan, belum kenal si Mas Ahmad Al-Badawi begitu. Beliau selaku pengasuh masih merintis ya. Jadi selama apa yang di sana masih ada naungan di sini. Jadi punjer, segala punjer masih ada hubungannya dengan sini. Jadi jikalau nanti langkah dari syiar dan dakwah, dari perjalanan melalui suatu media di video kok ada kesalahan, saya mewakili
sebagai gurunya, sebagai pemimpin di sini, saya mewakili semuanya. Saya meminta maaf sebesar-besarnya, mohon diingatkan ya, diingatkan dengan cara yang baik, seperti halnya di chat ataupun di telepon langsung. Sampaikan, kalaupun ada kesalahan apa-apa ditegur, itu lebih baik. Kalau saya pun, kalaupun ada kesalahan, tegurlah saya, tapi dengan cara yang bijak, dengan cara yang baik. Kalau syukur alhamdulillah bisa datang langsung ataupun melalui media telepon langsung. Tapi sebelumnya chat dulu, kasih tahu siapa saudara, orang mana, tujuannya apa. Nah, kalaupun kok toh waktu itu cocok, saya pas ada celah, insya Allah saya akan meresponnya dengan baik. Begitu saudaraku. Karena namanya manusia kayak saya ya, dan semua para santri pun tidak pernah lepas dengan kesalahan dan dosa. Maka dengan adanya kita melangkah menjalankan suatu peran, tugas kita adalah terus mengumandangkan kalimat zikrullah. Minimal kuncinya adalah perbanyak istighfar, istighfar dan terus istighfar. Jadi saudaraku, saya akan langsung melangkah maju depan ke sana. Taruh saja daripada capek ya. Jadi untuk proses yang kedua, saya akan melakukan sesuatu dan nanti dia akan milih. Si Gus Akil ataupun Gus Ahmad Al-Badawi tak suruh milih di antara pohon ini, mana pusaka yang asli dengan pusaka jin ya. Pusaka manusia yang melebur ke dalam dunia yang gaib ya, itu yang bisa diwujudkan. Kalau benda pusaka buatan jin itu tidak bisa diwujudkan ke dalam dunia manusia. Jadi pusaka gaib itu bisa digunakan di dalam gaib saja gitu. Beda benda buatan manusia yang melebur di larung, di lautan dan sebagainya, dan itu sudah pernah disampaikan di media, di video tahun yang lalu. Nah, kalau benda buatan jin itu nggak bisa diwujudkan di dunia manusia. Tapi saya ulangi lagi biar para saudara juga paham dengan hal apa yang kusampaikan. Karena perkara sesuatu yang lembut, sesuatu yang sir, itu tidak bisa semuanya bisa menembus dengan kekuatan akal pikiran kita. Nah, di sini ada pohon, di sini ada pohon, banyak ada pohon. Anggap aja ini pohon banyak ya. Tapi yang nampak, yang nyata ini ada 1, 2, 3, dan 4. Kamu pilih pusaka mana yang asli dengan bayangan. Itu adalah pusaka
diciptakan, yang dibuat oleh para jin. Karena kalau nggak seperti ini, akan terus banyak melahirkan para sebetul kebanyakan halusinasi. Pusaka yang ada di dalam pohon masih dikemas oleh sesuatu energi goibiyah dengan sesuatu sir yang luar biasa, karena kebatinan seseorang semuanya mempunyai kualitas yang berbeda-beda, dan tidak semua, walaupun dia ada seorang indigo, seorang praktisi sekalipun, tetap semua ada kastanya. Apa? Mana? Tengah. Kenapa bisa mengatakan pusaka yang bisa diwujudkan yang tengah? Apa yang kamu alami? Kenapa bisa dikatakan kalau pusaka yang ada di dalam pohon yang di tengah ini itu adalah hal-hal yang bisa diwujudkan? Karena kalau di pohon ini yang saya temui itu asli, kegaibannya itu asli alam gaib. Jadi ini ciptaan jin. Seperti itu. Tapi kalau yang di tengah ini ada unsur, masih ada unsur buatan. Kalau ini sepertinya hanya Energi saja. Oke, saya tak maju. Di sini ya. Kalau ini benar adanya, ya, kamu bisa mengatakan kalau benda ini adalah benda yang bisa diwujudkan ke dunia manusia dengan benda buatan para jin. Kalau itu benar, saya akan wujudkan langsung dan saya akan kasihkan ke kamu. Tapi kalau salah, saya nggak akan wujudkan begitu. Dan saya katakan salah, ya. Yang benar adalah belah sini. Nah, kenapa bisa dikatakan salah? Jelas. Nah, cara membedakannya begini. Kamu rasakan dulu. Saya nggak akan menyebutkan rasanya seperti ini yang asli buatan manusia dengan pusaka yang buatan jin. Nanti akan saya jelaskan. Kamu rasakan dulu. Nah, oke. Ya. Oke. Yang ini tadi
Hah? Oke, ini yang asli ini ya, yang benar sini. Nah, tetap harus bedakan yang asli juga. Biar afdol, tidak hanya dua saja. Agak mundur yuk. Dua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap kita harus mengawali dengan kalimat basmalah, karena itu adalah kunci segala-galanya. Tadi sudah saya sampaikan kepada para pemirsa, yang kedua juga sudah saya jelaskan. Ada suatu kalimat biasanya secara umum, satu guru satu ilmu, ya. Dari satu guru satu ilmu berarti harus satu batin, ya. Tapi pada kenyataan guru punya murid, belum tentu hatinya sama, gitu ya. Tentunya nggak akan sama, karena makom seorang guru dengan seorang murid tentu jauh beda, ya. Tetap ada perbedaan, karena semua memang secara pandangan manusia, secara zahir semua manusia sama, tidak ada perbedaan. Perbedaannya adalah apa? Iman dan takwa. Nah, terus mentang-mentang ada satu guru satu ilmu, apa ya terus batin guru dengan batin murid sama? Tidak. Makanya saya memberikan suatu kalam, seorang guru akan selalu mengerti kemauan murid, belum tentu seorang santri tahu dan mengerti akan kemauan gurunya. Nah, perkara yang tadi di pohon, kamu rasanya apa? Yang kamu rasakan tadi? Yang membedakan antara pusaka manipulisasi yang memang itu adalah pusaka, tapi buatan jin, ya kan gitu. Dengan satunya pusaka yang memang benar-benar bisa diwujudkan. Rasanya seperti apa? Nanti kalau salah nggak jadi masalah, karena memang belajar. Nah. Jadi kalau untuk rasa sendiri gimana ya? Saya nggak bisa menceritakan terlalu real seperti yang saya rasakan, karena memang tidak bisa diucapkan seperti itu. Tapi saya akan memberikan sebuah gambaran sedikitnya. Kalau yang buatan jin itu rasanya seperti halnya kita ada getaran-getaran biasa saja gitu. Cuman kalau yang asli ini itu sangat disebut asli ya, gimana ya, jadi kekentalannya itu ya itulah berbeda. Jadi dari disebut padat ya pokoknya gitu ya, jadi disebut padat ya seperti itu. Kalau dibandingkan dengan yang lainnya itu, kita gini gambarkan gini ya, antara pisau yang tajam tapi sama yang tajam tapi berbobot, seperti itulah kira-kiranya gitu. Jadi ada di dayanya jelas berbeda, beda jauh ya. Saya tambahin
Jadi apa yang akan saya sampaikan tentunya mempunyai kasta ya. Ada tingkatan yang bermacam-macam tentang masalah pembahasan ini. Saya sampaikan, saya jelaskan tapi transparan ya. Nanti apa yang akan saya sampaikan ini bisa nanti akan disalahgunakan, dan karena banyak spiritual copy paste yang memang lagi merintis juga ya kan. Nah, jadi kalau yang di sana tadi sudah Akil pahami, saya akan bocorkan. Kalau yang asli, benda yang memang kamu rasakan tadi di antara 3 pohon, yang asli tadi sudah dikasih tahu. Kalau energinya itu perbedaannya adalah energinya padat kalau yang asli. Kalau yang memang energi dari pusaka buatan jin ini diperumpamakan saja seperti pasir nyembur, nah dihantamkan ke wajah. Itu pertama eksistensinya, percikannya kayak gitu. Nah kalau udah kayak gitu, pasti ini adalah pusaka buatan jin. Kalau pusaka yang dari manusia melebur ke dunia gaib, itu energinya lebih punya karakter, punya ciri khas, dan dia secara unsur pori-porinya itu padat, energinya itu padat. Kalau kita kehembus angin itu kan nggak padat. Kalau padat otomatis orang itu akan terpental begitu, bagaikan angin yang berhembus. Tapi kalau sesuatu yang dari zat tadi itu, unsur tadi, sesuatu yang gaib yang di sana, itu ada suatu dorongan dulu, ada perlawanan dulu. Nah, untuk keistimewaan, keindahan nantinya, nanti dia akan rasakan sendiri gitu loh. Karena ini apa yang saya sampaikan adalah pembahasan luarnya saja, bukan ke dalam-dalam. Nanti kalau ke dalam ilmunya, ya nggak akan habis-habis masalahnya sih. Membahas ilmu memang nggak akan pernah ada habis-habisnya. Jadi untuk Akil, untuk Ahmad Al-Badawi, moga-moga ini bisa menjadikan pelajaran buat kamu. Dengan nanti sikon dan keadaan yang sudah membaik, entah sore, entah jam 8, jam 10 malam, nanti akan ada sesuatu hal-hal yang akan saya berikan melalui alam langsung, ditempat di alam yang luas, yang lebar, yang posisinya kita bisa bebas. Kalau di dalam ruangan kan nggak terlalu bebas. Jadi pembelajaran hal ini aslinya nggak bisa dibicarakan di dunia media, karena bahasa seperti ini saya pun nggak pernah yang namanya guru menggembleng perkara seperti ini. Menggembleng pun ada hal tata caranya. Ini kira-kira kalau pembahasan ilmu ini bisa nggak disampaikan secara umum? Nggak bisa, karena itu adalah urusan marifat, urusan rahasia antara guru dengan murid gitu loh. Lalu kalau masalah apa yang kamu pelajari pada malam hari ini adalah sesuatu sampelnya saja. Nanti dengan perjalanan kamu, dengan pertumbuhan umur kamu, mungkin nanti setelah menikah, berumah tangga, dengan nanti kamu punya suatu keturunan, mungkin ilmu-ilmu itu akan terbuka, dan insya Allah Allah akan gerakkan hatimu, dan Allah akan menyampaikan dari setiap hikmah-hikmah yang kau pelajari pada malam hari ini. Karena saya pun seperti itu. Dulu apa yang disampaikan guru saya belum mengerti. Tapi setelah adanya ujian, setelah adanya cobaan, di situ saya baru mengerti apa yang disampaikan, maksud dari apa yang beliau berikan kepada saya. Karena kata guru kami, ilmu itu akan datang, tapi melalui suatu ujian. Karena ilmu bisa datang melalui suatu ujian, cobaan, dan banyak macam tentang hal-hal yang lain ya. Sesuatu namanya wahyu bisa datang di saat kita tertidur, di saat kita bertatap muka kepada seorang ulama, seorang guru, banyak macam gitu loh. Jadi hal seperti ini para penonton, para pemirsa ya bisa disimpulkanlah oleh pemikiran masing-masing.
Karena cara pemikiran manusia juga berbeda. Segala hal apa yang kusampaikan sedikit, insya Allah tidak akan mengurangi keberkahan. Kalaupun toh ada tutur kata dari awal sampai akhir, saya akhiri dan kalimat saya meminta maaf sebesar-besarnya dari ujung rambut sampai ujung kaki, dan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, 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 innallaha ghafurur rahim. Ikutin kegiatan di esok harinya kalau cocok alamnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.